Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Uli Akmal dari kelas 11 IPA 1 akan mempresentasikan tentang ketentuan tabligh, khutbah, dan dakwah. Pertama, pengertian khutbah. Khutbah secara harfiah berarti ceramah atau pidato. Dalam fikih, khutbah diartikan dengan pidato dari seorang khotib yang diucapkan di depan jamaah sebelum sholat Jumat atau setelah sholat Id. Khutbah berisi tentang nasihat-nasihat guna mempertebal iman dan takwa kepada Allah. Pengertian tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Apabila ditilik dari segi istilah, tabligh yaitu menyampaikan syariat Islam atau aturan-aturan Islam kepada umat manusia sebagai pedoman dalam hidup guna memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Pengertian dakwah. Dakwah artinya menyeru atau mengajak, yaitu menyeru atau mengajak manusia kepada ajaran Islam atau suatu ajakan untuk berbuat baik dan beriman kepada Allah. Orang yang berdakwah dinamakan dai atau juru dakwah. Ketentuan khutbah. A. Syarat khotib. Yang pertama, Islam, balik, berakal sehat, mengetahui ilmu agama. B. Syarat dua khutbah. Khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Khotib duduk di antara dua khutbah. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas dan tertib. C. Rukun khutbah. Yang pertama membaca hamdalah, yang kedua membaca syahadatain, yang ketiga membaca sholawat, yang keempat berwasiat takwa, yang kelima membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, yang keenam berdoa pada khutbah kedua. D. Sunnah khutbah. Khotib berdiri ketika khutbah, mengawali khutbah dengan memberi salam. Khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Khotib menghadap jamaah ketika khutbah, menertibkan rukun khutbah, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Keterangan. Pada prinsipnya, ketentuan dan tata cara khutbah baik salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, salat kusuf, dan salat kusuf sama. Perbedaannya terletak pada waktu pelaksanaannya, yaitu dilaksanakan setelah salat dan diawali dengan takbir. B. Khutbah wukuf adalah khutbah yang dilaksanakan pada saat wukuf di Arafah. Khutbah wukuf salah satu rukun wukuf setelah melaksanakan salat zuhur dan asar di qashar. Khutbah wukuf hampir sama dengan khutbah Jumat. Perbedaannya terletak pada waktu pelaksanaan, yakni dilaksanakan ketika wukuf di Arafah. Ketentuan tabligh. A. Syarat mubalik. 1. Islam. B. 2. Balik. 3. Berakal. 4. Mendalami ajaran Islam. B. Etika dalam menyampaikan tabligh. Yang pertama, bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. 4. Materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. 5. Menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya atau penerimanya. 6. Tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Ketentuan dakwah. A. Syarat dai. 1. Islam. 2. Balik. 3. Berakal. Dan 4. Mendalami ajaran Islam. Etika dalam berdakwah. Dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Dakwah dilakukan dengan mauzatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara persuasif tanpa kekerasan dan edukatif, memberikan pengajaran. 3. Dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik atau uswatun hasanah. 4. Dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah berfirman, "Seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dan jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk."